Jika lawan mencondong pada damai, maka umat Islam diperintahkan menerima perdamaian. Jadi Islam selalu menganjurkan bahwa perdamaian sebagai solusi berbagai konflik. Maka Islam berusaha mengambil jalan perdamaian di dalam menghadapi konflik-konflik di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga menghindari fitnah dan hasutan. Ini harus dihindari ya dalam ajaran Islam. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena menimbulkan konflik dan kerusuhan. Ini fitnah. Fitnah suatu hal yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka kenapa? Karena tipu daya. Memfitnah seseorang. Misalnya seseorang itu dituduh mencuri misalnya. Padahal tidak mencuri, itu fitnah yang sangat besar. Bagaimana dia mematikan nama seseorang. Misalnya fitnah lagi. Dia dituduh membunuh padahal tidak melakukan pembunuhan. Itu hal yang sangat luar biasa kedolimannya. Maka perlu kita hindari karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena menimbulkan konflik dan kerusuhan. Itulah fitnah. Dan juga Islam dalam perdamaian ya, dalam perdamaian dalam Islam, karena Islam menganjurkan menghindari fitnah dan hasutan dan juga pemaafan dan berbuat baik ini. Bagaimana kita pemaafan, bagaimana umat Islam di seluruh dunia untuk selalu saling memaafkan, pemaafan dan berbuat baik. Jadi Islam mengajarkan pemaafan atas kesalahan orang lain sebagai bentuk menciptakan kedamaian. Jadi inilah. Jadi kita selalu untuk pemaafan dan berbuat baik. Apalagi kita Idul Fitri ya. Idul Fitri kan kita punya budaya di Indonesia yaitu silaturahmi. Maka disinilah kita saling memaafkan. Kita saling memaafkan satu sama lain supaya terjadi perdamaian hati dan pikiran kita sesama manusia. Kita saling memaafkan satu sama lain. Maka Islam mengajarkan atau menganjurkan, memerintahkan umat manusia, umat Islam yaitu melakukan pemaafan dan berbuat baik. Islam mengajarkan pemaafan atas kesalahan orang lain sebagai bentuk menciptakan kedamaian. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah bagaimana Islam mengajarkan kita selalu berbuat kebaikan. Walaupun mereka berbuat jahat, berbuat melihat kedoliman kita, tapi kita dianjurkan selalu berbuat baik, menebarkan kebaikan kepada siapapun, baik pada sahabat, baik pada musuh sekalipun. Kita dianjurkan untuk terus menebarkan sebuah kebaikan. Maka Islam mengajarkan bagaimana kita selalu menebarkan kebaikan di dunia, baik hubungan kita terhadap sesama, baik hubungan kita terhadap alam. Berupa apa alam? Berupa hewan, berupa air, berupa udara, berupa tanah, berupa pegunungan, berupa kelautan, berupa tanaman, tumbuh-tumbuhan, rumput, kayu, dan seperti itu. Dan juga bebatuan, kita selalu berusaha. Berusaha apa? Yaitu berdamai dengan mereka. Jadi berdamai dengan diri sendiri, supaya hati dan jiwa kita selalu memegang teguh bagaimana prinsip-prinsip dalam Islam, yaitu rukun Islam dan juga rukun iman. Itulah sedikit tentang pembahasan perdamaian dalam Islam di pagi hari ini di jam-jam sahur. Dan bagi yang belum sahur, monggo sahur dulu. Semoga puasa kita selalu dalam keadaan sehat, baik batin, baik jiwa, baik maupun raga. Jadi semoga puasa kita selalu membawa rahmat. Rahmat apa? Rahmat bagi alam semesta. Dan ya itu aja ya pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang pas, saya mohon maaf yang sebesarnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Apabila dalam perkataan saya ada yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya dalam tema atau judul perdamaian dalam Islam, saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.